Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang universalisme kebudayaan Islam. Universalisme kebudayaan Islam tentu saja ada yang bersifat lokalisme. Jadi benturan antara yang bersifat lokal, bukan benturan ya. Ada kaitan antara kebudayaan Islam yang bersifat universal dan ada kebudayaan Islam yang bersifat lokal. Apa yang dinamakan universalisme kebudayaan Islam? Universalisme kebudayaan Islam berarti adanya kemauan untuk membuka diri dengan berbagai kebudayaan global di dunia. Persentuhan dengan berbagai kebudayaan inilah akan membuka diri untuk menerima dan diterima atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Maka sifat elastisitas ya, yang dimiliki oleh Islam memungkinkan ajaran ini dapat berkembang ke taraf peradaban yang lebih maju. Karena Islam juga menyerap terhadap nilai-nilai budaya lokal. Maka sekian banyak nilai budaya lokal di berbagai macam negara, di berbagai penjuru dunia ini, yang kemudian membangun kebudayaan yang bersifat universal. Dalam sejarahnya, keterbukaan itu membuat kaum muslim selama sekian abad menyerap segala macam manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari pihak peradaban-peradaban lain, baik yang masih ada waktu itu maupun yang sudah mengalami penyusutan luar biasa. Maka kalau kemarin kami sudah berbicara atau saya sudah berbicara tentang kontekstualisasi nilai-nilai keislaman ya, bahwa nilai Islam itu sholihun likulli zamanin wa makan, tidak berbenturan ya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi yang paling penting bahwa nilai progresivitas maupun emansipatoris ini yang perlu kita jaga. Artinya apa? Bahwa Islam itu atau ibadah di dalam Islam itu bukan lagi pelarian terhadap orang-orang yang punya problem sosial, tapi justru Islam harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Kalau dulu ya, peradaban Persia pada masa Nabi hadir di tengah-tengah bangsa Makkah Arab, kemudian bangsa Romawi ketika bertemu di kebudayaan masyarakat Madinah bersama kebudayaan Yahudi berada di Madinah, terjadi satu persinggungan atau mengalami persinggungan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian melahirkan peradaban Islam yang cukup disegani ya. Memang diakui bahwa persinggungan itu ada yang berbentuk rekonsiliasi, mengawinkan antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama-agama sebelumnya. Karena kita akui bahwa Islam itu adalah penyempurna terhadap ajaran agama sebelumnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami sempurnakan, itu artinya menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Wa atmamtu ala ni'mati, al-yaum akmaltu lakum dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ajaran Islam adalah menyempurnakan atau sebagai penyempurna terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, menyerap terhadap kebudayaan sebelumnya, baik dari berbagai macam agama ya, kemudian disempurnakan di dalam Islam yang kemudian melahirkan yang disebut dengan peradaban Islam. Memang diakui ya bahwa persinggungan itu antara kebudayaan yang non-Islam
Kristen maupun Majusi pada saat itu. Ada yang berbentuk rekonsiliasi, juga ada yang berbentuk konflik kebudayaan yang kemudian jika hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dibuang. Yang diambil adalah nilai Islam. Namun keduanya memberikan arti penting bagi lahirnya sebuah peradaban baru. Pada sisi proses lahirnya sebuah peradaban memang tidak bisa dipisahkan dengan prinsip-prinsip kausalitas, hubungan timbal balik, hubungan sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam konteks kehidupan manusia atau konteks kehidupan kemanusiaan melahirkan produk hukum baru disebabkan adanya persentuhan antara teks kitab suci dengan kebudayaan masyarakat. Karena bagaimanapun sebuah teks tidak akan bisa berbunyi tanpa bersinggungan dengan manusia yang menempati ruang kebudayaan. Maka Anda harus bisa melihat ini yang bersifat universal. Yang bersifat universal misalkan agama menghendaki adanya menutup aurat. Menghendaki menutup aurat. Tidak seperti zamannya dahulu atau seperti zaman saat sekarang ini yang terjadi di Papua misalkan, mohon maaf, sebagian dari masyarakat Papua kan ada yang masih memakai koteka, telanjang dada ya, yang bawah itu ditutup. Nah, kemudian Islam menganjurkan adanya menutup aurat. Alat yang dipakai untuk menutup aurat itu ini menyesuaikan dengan kondisi kebudayaan lokal, kondisi masyarakat lokal. Ada yang menggunakan batik seperti yang kita lihat ya, masyarakat di Jawa Tengah, Solo, Jogja dan sekitarnya. Ada yang menggunakan alat seperti jubah dan seterusnya, atau juga ada yang lain. Maka semuanya itu adalah produk yang bersifat lokal, dan produk yang bersifat lokal ini diakui. Ya, diakui. Universalismenya, universalitasnya adalah menutup aurat secara universal. Maka yang bersifat mode, jenis pakaian dan seterusnya itu adalah bersifat lokal. Kemudian nilai-nilai universalisme Islam dan nilai-nilai lokalitas menunjukkan sifat dinamisme Islam yang selalu kontekstual sepanjang masa dan tempat, atau yang biasa kita sebut dengan solihun likulli zamanin wa makan, yang sesuai dengan keadaan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang membuat manusia itu harus bisa menyesuaikan dengan substansi pokok yang tidak berubah. Maka kalau disebut misalkan orang adzan sejak dulu sampai sekarang, ya lafaz adzannya tidak berubah. Tetapi media yang kita pakai untuk adzan itu selalu berubah-ubah. Sekarang pakai sound system. Dulu orang dibantu dengan kentongan dan beduk. Sekarang pakai sound system. Entah sekian tahun yang akan datang pakai alat atau elektronik yang seperti apa kita tidak tahu. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Islam tidak menolak terhadap hal tersebut, tapi selalu kita pakai sebagai sebuah sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika muncul internet, banyak para kiai, tokoh-tokoh agama yang menolak karena mungkin akan terjadi dekadensi moral dan lain sebagainya. Namun kenyataannya bahwa internet itu kemudian bisa dimanfaatkan. Sekarang konsep dasar yang mengarahkan kepada universalisme Islam adalah 3 konsep. 1, konsep kemahaesaan Tuhan yang disebut dengan wahdaniyat atau tauhid. Yang kedua, kesatuan kenabian, wahdaniyat an-nabawiyah. Dan ketiga, kesatuan kemanusiaan yang disebut dengan wihdatul insaniyah, al-wihdat al-insaniyah. Jadi konsep ketuhanan artinya atas dasar ketuhanan tersebut
konsep kenabian didasarkan pada nilai-nilai risalah kenabian, dan konsep kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ketuhanan dan kenabian membangun kekuatan ideologis yang merupakan sumber utama yang akan dijadikan dasar pijakan dalam kehidupan sosial. Ini harus diakui. Sedangkan konsep kemanusiaan pada akhirnya melahirkan universalisme kebudayaan Islam. Konsep ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa manusia diciptakan min nafsin wahidatin, serta manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu dengan yang lain. Ayat Al-Quran surat An-Nisa dalam ayat yang pertama dikatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Konsep kemanusiaan inilah yang disebut dengan wihdat al-insaniyah. Kita harus meyakini bahwa manusia itu memang bersumber dari satu, ya, kemudian berbeda-beda, berbangsa-bangsa, beragama-agama, semua pada hakikatnya mereka adalah saudara, ya, semuanya berangkat dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah menegaskan bahwa kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kalian semuanya syu'uban, berbagai bangsa atau berbangsa-bangsa, wa qabailan, berbagai macam etnis, berbagai macam kabilah, li ta'arufu, agar saling mengenal bahwa kalian semuanya adalah dari satu jiwa, semuanya anak turun Nabi Adam, min nafsin wahidatin, ya. Ini yang harus diakui bahwa kita semuanya bersumber dari satu keluarga, ya. Kalau kita berbeda-beda keyakinan, itu harusnya kita itu menyadari bahwa semuanya adalah saudara-saudara kita, bukan musuh-musuh kita. Kalau kita berbeda agama dengan yang lain dianggap musuh, itu tidak benar. Maka konsep universalisme kebudayaan Islam digali dari teori usul fikih, yaitu ad-daruriyat al-khams, 5 konsep dasar. Kelima konsep dasar tersebut adalah hifdzuddin, ya, menjaga keselamatan agama, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa fisik, hifdzul akli, menjaga kecerdasan akal pikiran kita, hifdzun nasl, menjaga keselamatan keluarga dan keturunan, hifdzul mal, menjaga keselamatan hak milik atau properti dan profesi seseorang. 5 konsep dasar inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan secara universal bahwa manusia harus menjaga agama. Masing-masing orang, ya, menjaga agamanya sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu. Artinya kita harus menjaga eksistensi agama diri kita masing-masing, dan juga orang lain juga menjaga eksistensinya. Kalau kemudian muncul fanatisme terhadap agama, itu hal yang lumrah, karena mereka adalah adanya satu keyakinan untuk menjaga terhadap agama yang dia anut sendiri. Kemudian menjaga jiwa kita, ya, kita jaga, kemudian kita rawat dengan sebaik-baiknya, menjaga jiwa seseorang. Kemudian hifdzul akal, menjaga terhadap akal pikiran. Imam Ghazali menjaga akal pikiran itu adalah
jangan sampai akal pikiran kita ternodai dengan persoalan-persoalan yang lain yang menghambat kecerdasan terhadap akal pikiran kita. Atau istilahnya Gus Dur, menjaga akal pikiran itu berarti orang Islam jangan bodoh, harus belajar. Hifdzun nasl, menjaga keluarga, keselamatan keluarga dan keturunannya harus dijaga betul. Hifdzul mal, menjaga keselamatan harta benda. Untuk sementara itu yang terkait dengan persoalan universalisme kebudayaan Islam. Artinya universalisme kebudayaan Islam itu diakui dan kemudian muncul hal yang bersifat lokalitas, itu adalah penafsiran. Artinya persentuhan antara kebudayaan yang bersifat universal dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai macam daerah, di berbagai macam negara. Di Indonesia saja sendiri banyak sekali perbedaan-perbedaan. Cara berpakaian orang Islam antara satu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda. Apalagi yang termasuk perilaku sosial dan lain sebagainya, itu juga banyak mengalami perbedaan. Demikian, terima kasih. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.